256 Labu Penguat Bilah. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang. Kamu, bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Zheng Anpin menunjuk ke arah Chen Fan dan bertanya dengan suara gemetar. Dia telah membeli penthouse lantai paling atas di lantai 21. Komunitas ini disebut Blooming Garden, dan merupakan salah satu pembangunan paling mewah di Hong Kong. Tidak hanya ada penjaga 24/7 di pintu masuk, namun pengunjung juga perlu menggunakan kunci kartu untuk melewati berbagai pos pemeriksaan. Tindakan pengamanan yang ketat dapat memastikan tidak ada nyamuk pun yang bisa masuk. Namun, saat itu juga, Chen Fan muncul tepat di dekat jendela. Bahkan jendela di belakang Chen Fan masih terkunci dari dalam. Pemandangan itu membuat punggung Zheng Anpin merinding ketika dia bertanya-tanya apakah Chen Fan adalah manusia atau hantu. Kotoran dari daratan. Sebagai seorang kultivator, Yuan Hen tidak terlalu terkejut dengan perkembangan tersebut. Dia tahu bahwa banyak seniman bela diri yang telah mencapai tingkat pencapaian Dao memiliki kemampuan yang tak terbayangkan seperti memanjat tembok gedung bertingkat. Dia menyipitkan matanya saat cahaya dingin bersinar di matanya. Aku sendiri yang akan menemukanmu, tapi kamu menyelamatkanku dari perjalanan. Kamu bilang kamu akan membunuhku. Chen Fan tidak terpengaruh dan dia perlahan dan dengan tenang berjalan menuju bar dan menuang secangkir anggur untuk dirinya sendiri. Zheng Anpin secara khusus memesan bar ini untuk menyimpan banyak minuman mewah yang dia kumpulkan dari seluruh dunia. Ada Johnny Walker dan CARDHU yang berusia 50 tahun. Ini adalah minuman yang sempurna ketika dia menghabiskan waktu pribadi dengan majikannya. Botol yang dibuka Chen Fan adalah salah satu anggur termahal di bar. Itu adalah Cabernet tahun 1847 dari Cheval Blanc. Dikatakan bahwa anggur itu adalah anggur favorit Presiden Amerika Jefferson. Setiap botol bernilai lebih dari $130.000. Mata Zheng Anpin sedikit bergerak, dia bermaksud menyimpan botol itu untuk momen terpenting dalam hidupnya, namun botol itu disia-siakan oleh orang asing. Terus kenapa? Ini bukan pertama kalinya beberapa turis dari daratan Tiongkok menghilang di Hong Kong. Tahukah Anda berapa banyak orang hilang di Hong Kong setiap tahunnya? Saat itu, Yuan Hen sudah menenangkan diri dan sedang duduk dengan tenang di sofa sambil menatap Chen Fan sambil tersenyum. Namun, saya tidak pernah berpikir bahwa Anda adalah salah satu dari kami. Saya tidak dapat mendaftarkan kekuatan Dharma apapun pada Anda, jadi saya yakin Anda masih menjadi pengguna pasukan internal. Dia adalah pengguna pasukan internal. Zheng Anpin terkejut dengan apa yang didengarnya. Sebagai pewaris keluarga terkuat di Hong Kong, dia mengetahui dengan baik kekuatan pengguna pasukan internal. Ada beberapa pengguna pasukan internal yang saat ini bertugas di bawah keluarga Zheng sebagai pengawal dan salah satunya adalah pengguna pasukan internal tingkat keberhasilan fenomenal dari Sekte Selatan yang ahli dalam Hong Fis. Dia bisa melawan setidaknya selusin anggota unit penegak hukum elit. Dia tahu bahwa di ruangan kecil ini, pengguna kekuatan internal bisa membunuhnya dengan mudah. Pikiran itu membuat Zheng Anpin panik. Wajahnya dipenuhi keringat dan kakinya mulai gemetar. Hehe, meskipun dia adalah pengguna kekuatan internal, lalu kenapa? Hong Kong ini, ibu kota mantra Dharma, bukan ibu kota seniman bela diri. Yuan Hen menyilangkan kaki dan berkata dengan angkuh. Ditambah lagi, kamu adalah pewaris keluarga Zheng, jika dia membunuhmu, dia tidak akan bisa keluar dari Hong Kong hidup-hidup. Hanya begitu, Zheng Anpin setuju. Betapapun kuatnya pengguna pasukan internal, unit elit penegakan hukum, juga merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan karena banyaknya penguasa yang kuat di antara barisannya. Keluarga Zheng adalah keluarga terkenal di Hong Kong, dan kematian anggotanya hampir pasti akan menarik perhatian pihak berwenang dan dunia bawah tanah. Begitu ada hadiah untuknya, para pemburu hadiah dan pembunuh di seluruh dunia akan mengejarnya. Itulah sebabnya sebagian besar seniman bela diri yang kuat tidak berani menghadapi taipan super kaya manapun di dunia. Nak, aku akan membiarkan masalah ini berlalu jika kamu menyerahkan Labu Giok, jika tidak, aku akan memberimu rasa kekuatanku. Cahaya dingin menyala di mata Yuan Hen saat dia mengucapkan ancamannya. Kenapa kamu banyak bicara? Gunakan mantra dharmamu, berhenti berlarut-larut. Chen Fan menyesap anggurnya dan berkata dengan santai. Yuan Hen mengerutkan alisnya dan menyipitkan matanya setelah mendengar jawaban Chen Fan. Dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres begitu Chen Fan muncul di dalam ruangan.
Dia menyembunyikan tangannya di belakang punggungnya dan mulai membuat mantra yang kuat menggunakan isyarat tangan sambil menjaga penampilan tetap tenang. Dibandingkan dengan seorang ahli bela diri, seorang perapal mantra memerlukan waktu yang cukup lama untuk mempersiapkan mantranya jika dia tidak menggunakan artefak Dharma. Waktu persiapan akan cukup bagi seorang seniman bela diri untuk mengakhiri pertempuran. Meski begitu, para perapal mantra ditakuti oleh lawan mereka karena metode licik mereka. Pada sebagian besar konfrontasi modern, pertempuran terjadi di belakang layar, bukan tatap muka dan di tempat. Oleh karena itu, sebagian besar seniman bela diri takut bertarung melawan perapal mantra, satu langkah yang salah akan kehilangan nyawa mereka. Mati, mantra Yuan Hen akhirnya siap. Tiba-tiba, gelombang Maliski keluar dari kastor dan berputar di udara sebelum menyerbu ke arah Chen Fan. Meskipun Maliski ini tidak terlihat dengan mata telanjang, kehadirannya yang kuat dapat dirasakan. Itu terbuat dari Maliski antara langit dan bumi dan oleh karena itu sangat mematikan bagi makhluk hidup. Makhluk hidup manapun yang bersentuhan dengan ki jahat akan merasa dijatuhkan ke dalam gua es di tengah musim dingin. Zheng Anpin dan sekretarisnya merasakan hal yang sama. Saat itu bulan Oktober di Hong Kong dan karena letak kota yang rendah, cuaca di luar masih cukup panas. Namun, saat itu juga, Zheng Anpin merasa tiba-tiba tiba di Tiongkok Utara pada bulan Januari. Dia hanya mengenakan kemeja berkancing dan itu tidak cukup untuk membuatnya tetap hangat. Dia menyaksikan bunga mawar di meja kopi layu setelah bersentuhan dengan Maliski. Arai kebencian Yin dari 6 ekstremitas. Bibir Yuan Hen menyeringai saat jari-jarinya membentuk tanda aneh. 6 dari 10 jari menunjuk ke 6 arah berbeda, sebagai representasi visual dari 6 ekstremitas. Tiba-tiba, banjir Maliski berkumpul menuju pusat susunan dan membentuk banjir energi mematikan yang lebih besar yang mengalir menuju Chen Fan. Nak, kamu masih bayi hijau di hutan. Kamu seharusnya tidak memberiku banyak waktu untuk mempersiapkan mantraku. Arai kebencian Yin ini adalah seni rahasia sektenya. Sebagai pewaris sekte selatan cabang jari misterius. Meskipun ia tidak bisa membuat susunan di telapak tangannya seperti yang dilakukan Huang Wenze, ia mampu membuat susunan menggunakan kedua tangannya. Cabang jari misterius dari Sekte Selatan terkenal karena kemampuan mereka dalam menyusun susunan menggunakan jari. Mereka telah mengalahkan banyak lawan dengan memanggil sejumlah besar dharma. Lawan-lawan itu termasuk beberapa seniman bela diri yang ceroboh. Namun, seniman bela diri yang kuat secara fisik, mereka tidak memiliki peluang di hadapan Yin Maliski yang melahap daging dan merusak jiwa mereka. Hanya Grandmaster Transcendent yang mampu bertahan dari serangan mematikan tersebut. Yuan Hen yakin Chen Fan akan mati. Dia menggunakan gerakan yang sama untuk membunuh beruang kutub. Chen Fan adalah pengguna kekuatan internal yang masih muda, dan Yuan Hen tidak menganggapnya serius sejak awal. Dengan pemikiran itu, dia melirik lawannya, tapi apa yang dilihatnya mengejutkannya. Dia menyaksikan Chen Fan membuka mulutnya, tornado kecil tiba-tiba muncul di hadapannya. Tornado ini menyedot semua Yin Qi dan Malik Qi ke tengah sebelum tornado tersebut ditelan oleh Chen Fan. Ini tidak mungkin, Yuan Hen hanya bisa menatap. Bahkan gurunya tidak akan mampu menelan begitu banyak Malik Qi dan tetap tidak terluka. Ini hanya berarti tubuh, pikiran, dan jiwa Chen Fan hampir tak terkalahkan, dia bukan manusia biasa. Qi Malismu terlalu lemah. Dibandingkan dengan Qi Malis milik Naga Yin yang berusia ratusan tahun, rasanya hanya sedikit lebih kuat daripada air. Chen Fan berdecak lalu menggelengkan kepalanya. Ketika dia mengolah Void Mortal Refinement Art, dia telah menggunakan semua jenis energi seperti Yin Qi, Malis Qi, Vian Qi, dan Aether Qi. Malis Qi dosis kecil ini hampir tidak cukup untuk menyakiti Chen Fan, sebaliknya, Chen Fan menyerapnya sebagai energinya sendiri. Namun, Chen Fan telah mencapai pencerahan etiril dan oleh karena itu, sejumlah kecil energi ekstra ini tidak akan meningkatkan tingkat pencapaiannya. Lari sekarang, Yuan Hen panik, ekspresi sombongnya digantikan dengan kerutan yang khawatir. Chen Fan terlihat seperti remaja, tapi dia adalah seorang pelit yang menyamar. Tindakan menelan Malis Qi sendirian merupakan pemandangan yang menakutkan untuk dilihat. Konflik mereka hanya akan berakhir pada satu akibat, kematian. Dengan pemikiran itu, Yuan Hen mundur dan mulai menyalurkan energi ke gelang naga ilusi. Gelangnya terbuat dari batu giok kecil dan manik-manik tulang. Itu diciptakan oleh beberapa master top dari Sekte Selatan.
Manik-manik tulang terbuat dari tulang ular putih Arktik dan telah menyerap energi dalam arai Feng Shui yang dibuat khusus selama bertahun-tahun. Setelah energi yang tersimpan dalam manik-manik itu dibangunkan oleh seorang perapal mantra, ia akan menimbulkan banyak ilusi pada pikiran targetnya. Hulalala, ruangan kecil itu tiba-tiba dipenuhi mantra Dharma dan energi Dharma. Gelombang demi gelombang jeritan terdengar dan ruangan itu berubah menjadi neraka yang mengerikan. Yuan Hen tahu bahwa ilusi gelang naga ilusi ini tidak cukup untuk menghentikan Chen Fan, dia hanya berharap untuk memperlambatnya, memberinya waktu untuk melarikan diri melalui jendela. Dia tidak punya waktu maupun kemampuan untuk merawat Zheng Anpin dan pacarnya yang cantik. Hidup mereka berada di bawah kekuasaan Curmu John Chen. Bahkan saat dia memikirkan itu, dia mendengar suara Chen Fan. Merusak, suara itu menggelegar di dalam ruangan dan bergema bolak-balik memantul dari dinding. Itu mengirimkan gelombang kejut ke seluruh ruangan, menjatuhkan dan menghancurkan segala sesuatu di ruangan itu. Ilusi itu hilang sebelum terbentuk sepenuhnya dan bahkan gelang itu hancur berkeping-keping dan jatuh dari pergelangan tangan Yuan Hen. Saat itu, Yuan Hen sudah berjalan ke ruang tamu, dan salah satu tangannya sudah berada di kenop pintu. Chen Fan melambaikan tangan, dan Yuan Hen ditarik oleh kekuatan tak terlihat dan tersungkur ke tanah di depan kaki Chen Fan. Grandmaster, dia pasti seorang Grandmaster. Yuan Hen gemetar tak terkendali, dan dia hanya bisa memikirkan satu hal dalam keadaan terpana. Meskipun dia selalu meremehkan seniman bela diri, berpikir bahwa mereka hanya bertarung secara fisik, namun kurang memahami mantra Dharma, dia menyadari bahwa Grandmaster berbeda. Setiap seniman bela diri yang telah mencapai tingkat Grandmaster memiliki kekuatan yang setara dengan kekuatan ilahi atau mantra Dharma. Bahkan gurunya pun tidak bisa selamat dari konfrontasi dengan seorang Grandmaster, apalagi Yuan Hen sendiri. Sekarang, bisakah kamu akhirnya memberitahuku mengapa kamu sangat membutuhkan labu giok ini? Chen Fan mengeluarkan labu giok dan meletakkannya di atas meja kopi. Yuan Hen tetap diam, dia ditekan ke lantai oleh kekuatan tak terlihat. Chen Fan mendengus. Dia menjentikkan jarinya dan aura pedang berwarna biru terbang melintasi ruangan dan memotong salah satu kaki Yuan Hen. Yuan Hen menjerit kesakitan dan berguling-guling di lantai. Bahkan ketika Chen Fan hendak memotong kaki lainnya, Yuan Hen akhirnya menyerah. Oke. Akan kuberitahu padamu, itu mungkin labu penguat bilah. Labu penguat bilah. Chen Fan terkejut dengan jawabannya. Memang benar. Aku curiga itu dulunya milik dewa tingkat bumi bernama Pedang Rahasia yang Agung yang merupakan seorang penggarap yang hidup beberapa ribu tahun yang lalu. Yuan Hen berkata dengan suara gemetar. Darah muncrat dari luka di mana kakinya terputus dari batang pohon dan berceceran kemana-mana. Pemandangan mengerikan itu membuat sekretaris itu sangat ketakutan hingga dia pingsan. Zheng Anpin menyembunyikan kepalanya di bawah meja dan hampir tidak berani untuk melihat ke atas. Oke. Chen Fan mengerutkan alisnya dan memanggil seberkas energi Yi Wood Spirit Qi. Cahaya berwarna zamrud ini melilit kaki Yuan Hen yang diamputasi seperti lapisan termografi mengkilap dan menghentikan pendarahan yang tampaknya tak terhentikan. Melihat situasinya membaik, Yuan Hen menghela nafas dan memberitahu Chen Fan. Rahasia pedang penggarap agung adalah pedang abadi yang terkenal beberapa ribu tahun yang lalu. Legenda mengatakan bahwa dia telah hidup lebih dari ratusan tahun di bumi dan telah mencapai negara pengekangan dewa. Beberapa ilmuwan bahkan mencurigai bahwa dia telah melampaui negara pengekangan dewa dan menjadi dewa tingkat bumi. Catatan kuno mengatakan bahwa dia mempunyai labu penguat pedang yang dia bawa bersamanya sepanjang waktu. Kapanpun dia membutuhkannya, sebilah pedang akan terbang keluar dari labu dan terbang ke sasarannya bermil-mil jauhnya. Dia menjadi terkenal di Tiongkok berkat keterampilan pedang terbangnya dan tetap tak terkalahkan selama ratusan tahun. Namun, kemudian dia menghilang begitu saja dari catatan. Yuan Hen menarik napas berat dan berkata dengan wajah pucat. Rahasia pedang, kultivator agung memiliki 9 pedang terbang dan masing-masing pedang itu diciptakan menggunakan harta karun yang sangat banyak dan dimurnikan menggunakan ether matahari dan bulan. Masing-masing pedang itu memiliki kemampuan yang berbeda tetapi semuanya mematikan. Pedang-pedang itu disimpan di dalam penguatan pedang. Labu dan hanya terbang keluar dari labu ketika mereka dipanggil. Ketika ke-9 bilah muncul pada saat yang sama, mereka dapat memusnahkan apapun yang menghalangi mereka. Saat aku pertama kali melihat labu giok di tempat temanku dan merasakan kemiripan yang besar dengan labu penguat bilah. Pengerjaannya kuno,
sehingga semakin menambah kredibilitas kecurigaanku. Entah itu asli atau palsu yang dibuat setelahnya, yang asli. Jika itu yang asli, mungkin masih ada beberapa rahasia pedang yang tersisa dari Mojo Penggarap Agung yang bisa saya pelajari. Yuan Hen menyeringai jelek dan berkata, sayang sekali tujuanku harus membuatku kehilangan salah satu kakiku. Pedang terbang. Chen Fan sedikit terkesan. Dia tidak pernah berpikir bahwa sekolah budidaya pedang akan hadir di bumi. Teknik budidaya pedang adalah salah satu metode budidaya yang paling agresif dan mematikan. Dari 9 sekte abadi utama, salah satunya berspesialisasi dalam budidaya pedang dan mereka juga merupakan sekte paling mematikan dari 9 sekte. Namun, rahasia pedang Penggarap Agung masih membutuhkan artefak Dharma untuk memperkuat pedangnya. Jelas bahwa dia bahkan belum memasuki tingkat pengenalan budidaya pedang. Budidaya pedang yang sebenarnya menyempurnakan pedang terbang menggunakan energi vital penggunanya sendiri. Itu akan menyembunyikan pedang terbang di dalam dantiannya, yang disebut kamar ungu dan menyempurnakannya menggunakan Conate Essence Ki dan menanamkannya dengan jiwa dan kesadaran penggunanya sendiri untuk menggunakan pedang terbang sesuka hati dan dengan mudah. Rahasia pedang yang dipraktikkan oleh Penggarap Agung adalah seni yang menggunakan artefak Dharma untuk mengendalikan pedang terbang, alih-alih mengendalikannya secara langsung. Bisa dikatakan, untuk bisa mengendalikan pedang terbang menggunakan artefak Dharma berarti dia sudah memasuki level Conate Spirit. Jika itu masalahnya, itu adalah bukti bahwa pernah ada Conate Cultivator di bumi. Namun, kultivator bawaan hanya dapat hidup hingga 500 tahun, dan jika pedang rahasia Penggarap Agung ini masih hidup beberapa ribu tahun yang lalu, dia pasti sudah mati sekarang. Dengan pemikiran tersebut, Chen Fan tidak berpikir pedang rahasia Penggarap Agung akan menimbulkan ancaman baginya. Ditambah lagi, bumi tidak memiliki spirit ki oleh karena itu, meskipun masih ada penggarap terhubung yang hidup di bumi, mereka harus berada di tahap terakhir, berjuang untuk bertahan hidup setiap hari. Tidak mungkin bagi mereka untuk menjadi seperti Chen Fan dan mengolah seni pemurnian fana kekosongan dan badan panjang umur Azuretir. Dengan dua seni itu, bahkan jika Chen Fan terlempar ke neraka tingkat 9, dia akan tetap berkembang. Spirit ki bagi para pembudidaya adalah air bagi ikan. Tampaknya, para petani akan mati perlahan. Jadi ini adalah labu penguat pedang. Chen Fan memeriksa labu itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, tapi, labu penguat bilah dalam legenda tidak terbuat dari batu giok. Oleh karena itu, saya tidak yakin 100%. Chen Fan tidak mengucapkan sepatah kata pun, lalu dia melambaikan tangan, memanggil kekuatan yang kuat. Tiba-tiba, cangkang labu giok retak dan memperlihatkan permukaan bagian dalamnya. Itu adalah labu kecil dengan kulit kuning. Itu seukuran telapak tangan manusia dan ditutupi dengan bekas lecet yang terakumulasi sepanjang zaman. Seolah-olah sudah ada selama ribuan tahun. Segera setelah kulit kuning labu itu terlihat, ia melayang di udara tanpa ada kekuatan yang mendukungnya. Namun, penampilannya terlihat sangat berbeda sehingga membuat orang percaya bahwa berada di udara adalah keadaan alaminya. Itu, Yuan Hen hanya bisa berkata-kata. Ini benar-benar labu penguat pedang. Dia berhasil mengucapkan beberapa kata dengan suara gemetar. Dia sangat menyesali keraguannya sebelumnya tentang keaslian harta karun itu. Begitu dia melihat labu kecil berkulit kuning itu, dia langsung tahu bahwa ini adalah harta karun Dharma milik rahasia pedang Sang Penggarap Agung. Jika aku lebih yakin dengan tebakanku, aku pasti sudah membeli ini. Yuan Hen sangat menyesali keraguannya. Rahasia pedang Penggarap Agung adalah legenda, dan bahkan sedikit pun dari kebijaksanaannya yang luar biasa dapat mencerahkannya dan membawanya ke tingkat budidaya Dharma, jika bukan tingkat pengekangan dewa. Pada saat itu, dia setidaknya akan sekuat Master Feng Shui paling terkenal di Hong Kong, Zhou Daoji. Namun, Yuan Hen tidak berani bergerak sedikit pun saat Chen Fan menjaga harta karun itu. Dia bahkan tidak berani membiarkan pandangannya terlalu lama tertuju pada labu itu. Saya tahu sejak awal bahwa ada lebih dari apa yang terlihat tentang labu giok, saya tidak pernah berpikir bahwa ini adalah ini. Chen Fan melambaikan tangan dan memerintahkan labu itu terbang ke tangannya. Dia mendengus setelah dia memeriksa labu itu dengan kehendak surgawinya. Labu penguat pedang, pantatku. Rahasia pedang, Penggarap Agung tidak tahu apa-apa tentang budidaya pedang. Ini hanyalah buah biasa dari tanaman rambat dimensi ruang. Buah dari pohon anggur dimensi kekosongan. Yuan Hen mengambil risiko meskipun dirinya sendiri
Yang disebut tanaman rambat dimensi ruang adalah tanaman yang tumbuh di kristal dimensi ruang. Kristal dimensi ruang mengandung energi dimensi dan sebagian besar artefak Dharma pengubah dimensi terbuat dari kristal semacam itu. Saya bertaruh bahwa benih labu yang berakar di dalamnya salah satu kristal itu dan menyerap energi di dalam kristal. Akhirnya, ia menghasilkan buah yang disebut buah dimensi kekosongan. Saat Chen Fan menjelaskan kepada Yuan Hen, kenangan mulai muncul kembali di benaknya. Dengan kata lain, ini bukanlah labu penguat pedang, ini adalah harta karun Dharma pengubah dimensi alami. Dimensi mengubah harta karun Dharma. Yuan Hen bingung dan hanya mengerti sedikit tentang apa yang dikatakan Chen Fan. Chen Fan tidak membuang waktu untuk menjelaskannya kepada Yuan Hen. Dia sangat terkejut dengan penemuan itu. Sejak dia dilahirkan kembali, dia merasa terganggu oleh kurangnya harta karun Dharma pengubah dimensi yang berguna seperti cincin meru, gelang penyimpanan, dan tas Qian Kun. Tanpa harta karun Dharma yang mengubah dimensi, sangat merepotkan bagi Chen Fan untuk membawa semua pil roh, kartu bank, ponsel, kunci, dan cambuk tulang yin berbahaya. Hanya seorang kultivator yang telah melampaui tingkat Conate Spirit yang dapat berhasil menyempurnakan harta karun Dharma pengubah dimensi. Itu juga membutuhkan kristal dimensi void yang sulit didapat. Kristal dimensi void hanya terbentuk di dekat strom dimensi. Untuk masuk dan keluar dari dimensional strom tanpa cedera diperlukan setidaknya level Golden Core. Chen Fan membutuhkan setidaknya 10 tahun untuk mencapai tingkat pencapaian itu. Yang mengejutkan, dia menemukan harta karun Dharma pengubah dimensi di Hong Kong. Perbedaan utama antara artefak Dharma dan harta karun Dharma adalah potensi pertumbuhannya. Harta karun Dharma mungkin kurang kuat pada awalnya, namun kekuatannya akan tumbuh seiring dengan penggunanya. Banyak harta karun Dharma dari para penggarap tingkat reuni Dao yang pernah bersama mereka, sejak mereka memasuki tahap penyempurnaan Qi. Seiring waktu, mereka sama kuatnya dengan kekuatan ilahi. Kekuatan labu berkulit kuning ini mungkin tidak signifikan pada awalnya, tetapi saat Chen Fan naik level, kekuatannya akan menjadi semakin kuat dan ruang di dalam labu juga akan bertambah. Pada akhirnya, itu akan menjadi sebesar alam Changmin yang diciptakan oleh kultivator abadi Changqin. Ada banyak kegunaan ajaib dari harta karun Dharma pengubah dimensi ini, sungguh memalukan bahwa rahasia pedang, penggarap agung menggunakannya untuk menyimpan pedangnya. Jika ada, setidaknya dia seharusnya menggunakannya untuk menyimpan obat roh. Chen Fan menyeringai. Tanpa menggunakan seni khusus untuk melestarikan pil roh, efektivitasnya akan hilang seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, hampir mustahil menemukan pil roh yang berusia lebih dari 1000 tahun. Namun, pil roh dapat disimpan di dalam harta karun Dharma pengubah dimensi secara praktis selamanya. Selain itu, harta karun Dharma pengubah dimensi ini juga dapat digunakan untuk membesarkan binatang roh sebagai hewan peliharaan, atau menyimpan mantra Dharma atau kekuatan ilahi, Del. Chen Fan telah melihat satu sosok perkasa di dunia budidaya abadi yang telah melestarikan harta senilai 100.000 tahun, energi dari matahari dalam harta Dharma pengubah dimensi. Pada akhirnya, sosok perkasa itu melepaskan kekuatan yang tersimpan sekaligus dan menghancurkan seluruh galaksi. Potensinya sangat besar, namun digunakan untuk menyimpan pedang terbang. Sayang sekali, saya harus memperbaikinya terlebih dahulu. Chen Fan menyalurkan esensi sejatinya ke dalam labu berkulit kuning. Chen Fan memperhatikan bahwa tidak ada tanda tangan dari kultivator lain yang selalu mereka tempatkan di permukaan harta karun Dharma setelah mereka menyempurnakannya. Oleh karena itu, Chen Fan bertaruh bahwa rahasia pedang, penggarap agung bahkan tidak tahu cara memurnikan harta karun Dharma. Saat esensi sejati Chen Fan perlahan-lahan mencap labu tersebut, dia merasakan hubungan mulai terbangun antara dia dan labu tersebut. Mulai sekarang, labu ini selamanya akan menjadi miliknya. Tidak peduli seberapa jauh jarak mereka, dia bisa merasakan kehadirannya dengan mudah. Setelah labu ini disempurnakan lebih lanjut, Chen Fan seharusnya bisa memanggil labu tersebut dengan lambaian tangan. Setelah dia memberi merek pada labu tersebut, Chen Fan mengisi energinya dan mulai menyelidiki bagian dalam labu tersebut. Ruang di dalam labu itu kecil, berukuran sekitar 3 meter persegi, setara dengan SUV kecil. Paling-paling itu cocok untuk beberapa pria. Ada juga beberapa benda dan buku acak berserakan di ruangan itu. Semua barang ini tampak kuno. Chen Fan bertaruh bahwa barang-barang ini dulunya milik pedang rahasia penggarap agung. Setelah dia meninggalkan dunia fana, penerusnya pasti gagal membuka labu tersebut dan oleh karena itu,
tidak dapat mengambil barang-barang tersebut. Saya bisa membahas hal-hal ini nanti. Meskipun ruang di dalamnya kecil, ini sempurna untuk saya. Saat saya mendapatkan lebih banyak kekuatan, ruangnya akan meluas. Dengan pemikiran tersebut, Chen Fan memutuskan untuk mengujinya. Dia mengisi energinya dan membuat patung Buddha di meja kopi menghilang sesaat. Apa itu? Yuan Hen dan yang lainnya memutar mata karena terkejut. Mereka telah melihat patung Buddha menghilang dan muncul kembali di hadapan mereka tetapi gagal memahami bagaimana hal itu bisa terjadi. Itu memang harta karun Dharma yang mengubah dimensi. Chen Fan mengangguk puas. Mulai sekarang, dia tidak perlu lagi membawa begitu banyak barang. Yang dia butuhkan hanyalah sedikit labu. Karena aku sudah mendapatkan labu penguat pedang, aku yakin aku akhirnya bisa menghabisimu. Chen Fan berbalik dan melihat ke arah Yuan Hen. Yuan Hen telah merencanakan untuk membunuhnya, dan karena itu, dia tidak akan membiarkan Yuan Hen hidup. Yuan Hen panik, dan dia bersujud kepada Chen Fan untuk memohon nyawanya. Chen Fan bahkan tidak meliriknya. Dia menjentikkan jarinya dan menembakkan api emas ke arah Yuan Hen. Tubuh Yuan Hen terbakar dan lenyap dalam sekejap. Yuan Hen menghilang dari ruangan di depan mata semua orang, seolah-olah dia belum pernah ke sini. Setelah dia membunuh Yuan Hen, Chen Fan melihat ke arah Zheng Anpin yang ketakutan. Kamu bilang kamu berasal dari keluarga Zheng di Hong Kong, apakah kamu kebetulan mengenal Zheng Anqi? Bawa aku padanya. Zheng Anpin belum pernah setakut ini sebelumnya. Dia adalah pewaris keluarga Zheng dan keturunan langsung dari Zheng Zhongming. Ayahnya adalah CEO sebuah perusahaan perhiasan publik, dia dan keluarganya memiliki kota ini, dan bahkan seseorang yang berpengaruh seperti Yuan Hen harus menghormatinya. Namun, saat itu juga, dia bukanlah siapa-siapa di hadapan pemuda itu. Namanya adalah Chen Fan, hanya itu yang diketahui Zheng Anpin tentang dia. Dia tidak tahu dari mana asalnya dan apa latar belakang keluarganya. Dia muncul begitu saja di lantai 21 sebuah gedung bertingkat tinggi dan membunuh perapal mantra Yuan Hen dengan satu serangan. Yuan Hen memanggilnya Grandmaster Transcendent sebelum dia meninggal. Meskipun dia tidak tahu apa itu Grandmaster Transcendent, dia tahu dari teror di wajah Yuan Hen bahwa itu adalah sesuatu yang sangat kuat. Pemandangan Yuan Hen menjadi abu memperburuk ketakutannya. Baiklah, aku tahu di mana dia berada. Aku akan mengantarmu menemuinya sekarang juga. Zheng Anpin bergegas berdiri dan bergegas menuju pintu keluar bahkan tanpa memandang sekilas sekretarisnya. Meski kakinya gemetar, ketika dia akhirnya sampai di lift, dia mulai memikirkan cara untuk melarikan diri. Ada satpam yang dilengkapi taser. Saya juga bisa memanggil polisi. Saya akan mulai berlari begitu saya melihat ada penjaga, mungkin saja saya bisa lolos dari cobaan ini. Namun, begitu dia melangkah keluar lift dan bertemu dengan penjaga pertama, dia tahu rencana B-nya tidak akan berhasil. Tuan Muda Zheng, apakah Anda akan berangkat sendiri? Penjaga keamanan itu membungkuk hormat dan berkata, Zheng Anpin adalah pewaris keluarga Zheng di Hong Kong dan merupakan anak kesayangan media. Semua penjaga gedung apartemen mengenalnya dan menjilatnya setiap kali mereka melihatnya. Saya sendiri. Zheng Anpin terkejut, jadi dia berbalik dan melihat Chen Fan berdiri tepat di sampingnya seperti yang dia duga. Namun, entah kenapa, dia tidak terlihat oleh satpam. Ah, iya, bisakah kamu membawakan mobilku ke depan? Zheng Anpin berhasil tersenyum meski keringat dingin mengalir di punggungnya. Tipuan macam apa ini? Mantra gaib, hantu. Dia tidak tahu bagaimana Chen Fan bisa menghindari terlihat oleh penjaga keamanan muda itu. Namun, perkembangan ini mengingatkannya betapa sia-sianya jika dia menelepon polisi. Polisi mungkin mengira dia sudah gila. Zheng Anpin memperhitungkan betapa buruknya memiliki musuh yang tidak terlihat. Dia bisa dibunuh kapan saja tanpa mengetahui apa yang telah terjadi. Saat ini, Zheng Anpin akhirnya putus asa untuk melarikan diri. Dia menyalakan Ferrari F12 dan mulai mengemudi. Dia punya beberapa mobil mewah, tapi F12 berlineta ini adalah favoritnya. Harganya lebih dari 5 juta yuan. Namun, saat ini, Zheng Anpin tidak merasa seperti sedang duduk di mobil kesayangannya, malah merasa sedang duduk di sel yang sedingin es. Apakah kamu takut padaku? Chen Fan bertanya dengan santai. Zheng Anpin merasa jantungnya hampir berdetak kencang setelah mendengar pertanyaan itu. Setelah beberapa saat, Zheng Anpin berhasil menenangkan diri dan menstabilkan kemudi. Dia tersenyum dan berkata, tidak.
Kamu kenal Anki. Dia berhutang sejumlah uang padaku, aku di sini untuk memintanya membayar. Kata Chen Fan dengan tenang. Melihat ekspresi bingung pemuda itu di wajahnya, dia menyeringai dan berkata, Zheng Anki tidak pernah mengungkit utangnya. Aku yakin dia tidak pernah berpikir untuk membayarku kembali sejak awal. Meski takut, janji Zheng Anki mendapat masalah membuat Zheng Anpin ringan hati. Anki tidak pernah menyebutmu kepada kami. Aku tidak tahu apakah kamu mengetahuinya atau tidak, tapi dia dan keluarganya telah mengendalikan seluruh klan keluarga selama setengah tahun sekarang. Tidak ada yang berani bertanya kepada mereka tentang bisnis keluarga sejak saat itu, bahkan lelaki tua itu sepertinya ada di pihak mereka. Zheng Anpin melanjutkan keluhannya tentang Zheng Anki dan keluarganya. Rasa marah dan marah yang kuat muncul dalam dirinya saat dia mengungkit kenangan lama yang tidak menyenangkan. Tuan Chen, bolehkah saya bertanya berapa banyak uang yang harus dia bayar kepada Anda? Zheng Anpin berbahaya, 10 miliar. Jawaban tenang Chen Fan sangat menakutkan Zheng Anpin sehingga dia secara tidak sengaja membelokkan mobilnya ke samping dan hampir menabrak rambu lalu lintas. 10 miliar, bagaimana mungkin? Zheng Anpin hanya bisa melongo. Dia tergagap, dia hanyalah seorang gadis remaja. Mengapa dia membutuhkan 10 miliar? Bahkan ayahnya pun tidak membutuhkan uang sebanyak itu. 10 miliar adalah angka astronomi. Ia bisa membeli mobil mewah, kapal pesiar, pesawat atau rumah mewah apapun dan masih memiliki sisa. Dalam sebagian besar keadaan, hanya utang perusahaan besar yang bisa mencapai jumlah sebesar itu. Apakah kamu yakin dia tidak pernah menyebutkannya? Chen Fan menyipitkan matanya yang berkilauan. Dia membeli ramuan yang menyelamatkan kakekmu dariku. Setiap pil bernilai 100 juta dan aku menjualnya total 100 pil dan itu berarti 10 miliar. Ramuan, Zheng Anpin akhirnya teringat sesuatu. Dia bertepuk tangan dan berteriak, aha, ya, benar. Anki membeli kembali sebotol obat dari daratan dan menyembuhkan lelaki tua itu. Kami sudah berkali-kali menanyakan sumber obatnya, tapi dia menolak memberitahu kami, mengatakan bahwa itu adalah rahasianya sendiri. Kami tidak pernah memikirkan hal itu. Keluarga Zheng memandang remaja laki-laki itu dengan wajah acuh tak acuh dan tiba-tiba merasa khawatir pada sepupunya. Dia telah menemui orang yang salah dan seluruh keluarga Zheng akan membayar kebodohannya. Dia telah menggunakan botol obat untuk mengambil kendali atas klan keluarga tetapi jika harus membayar utangnya, seluruh keluarga harus menderita. Zheng Anpin tahu bahwa hari-hari baik pamannya tinggal menghitung hari. Dia bertaruh jika dia bisa memanfaatkan konflik yang terjadi antara Chen Fan dan keluarga Zheng, dia bisa mendapatkan kembali kendali atas klan keluarga. Dengan pemikiran itu, mata Zheng Anpin berbinar gembira. Dia menekan pedal gas dan menghidupkan mesin saat mobil melaju menuju Teluk Victoria. Sementara itu, di sebuah gedung yang cukup terang di samping Teluk Victoria, sedang diadakan perjamuan kecil. Bangunan ini disebut Shore Diamond dan seluruhnya terbuat dari kaca. Satu sisi bangunan berada di pantai, separuh lainnya tenggelam ke dalam air. Seluruh bangunan diterangi oleh cahaya keemasan terang dari dalam gedung, menjadikannya mercusuar kemewahan yang berkilauan. Dari lantai paling atas, orang dapat menikmati pemandangan Teluk Victoria yang menakjubkan. Ini adalah klub swasta yang hanya menerima tamu yang merupakan bintang film kaya atau mempesona. Pesta malam ini adalah untuk merayakan ulang tahun ke-25 Zheng Anki. Zheng Anki mengenakan blus putih. Pelat kecil berwarna keperakan dipasang pada gaun itu untuk menopang dadanya yang besar. Dia mengenakan sepatu hak tinggi stiletto dan tiara perak. Menambah tubuhnya yang tinggi seperti patung, lekuk tubuh yang indah, wajah yang terlihat seperti dipahat dari marmer putih dan sikapnya yang dingin, dia tampak seperti seorang ratu yang memerintah kota. Selamat ulang tahun Nona Anki. Banyak selebriti dan elit menghadiri pesta tersebut. Di antara mereka adalah putra dan putri CEO dari perusahaan besar, miliarder yang memperoleh kekayaannya sendiri dari ketiadaan, dan bankir investasi dari Wall Street. Semuanya berpakaian bagus dan keren. Banyak di antara mereka yang terlibat skandal dengan aktris dan aktor ternama yang juga hadir di pesta tersebut. Zheng Anki mengenakan sarung tangan sutra putih dan menyesap sedikit gelas anggurnya. Tidak ada yang berani mendesaknya untuk minum lebih banyak karena dia secara resmi adalah pewaris keluarga Zheng. Saat ini, status Zheng Anki telah meningkat melampaui pewaris kaya biasa manapun. Tak hanya ia akan mewarisi keluarga terkuat di Hong Kong,
kecantikannya juga didambakan banyak pemuda yang hadir di pesta tersebut. Ana, bagaimana kamu menyukai semuanya? Seorang pria muda menghampirinya dan berkata sambil tersenyum. Dia mengenakan tuxedo berwarna krem. Rambut hitam panjangnya tergerai longgar di bahunya. Meskipun dia tidak tampan, dia membawa ketidakpedulian dunia lain yang membuatnya tampak seperti seorang biksu Buddha. Mendaftarkan penampilan pemuda itu, tamu-tamu lain mundur untuk memberi jalan baginya. Mereka semua memperhatikan pemuda itu dengan penuh rasa hormat. Dia bukan sembarang pemuda biasa, dia adalah murid pribadi Zhou Daoji. Zhou Daoji, penguasa Hong Kong, dianggap sebagai praktisi paling terampil di bidang Feng Shui. Dia ahli dalam mantra Dharma, meramal, membaca wajah dan Feng Shui. Kemampuannya tidak terbatas dan tidak terbayangkan. Zhou Daoji telah mendominasi Hong Kong selama lebih dari 1 dekade dan telah melewati banyak tantangan dari para perapal mantra, dukun, dan biksu Daois lainnya dari luar Hong Kong. Saat ini, Zhou Daoji tinggal dalam pengasingan di suatu tempat di distrik Jiulong dan hanya orang terkaya di Hong Kong yang dapat mengundangnya ke acara apapun. Dalam kasus lain, dia mengutus murid-muridnya untuk menghadiri acara-acara sebagai penggantinya. Pemuda ini adalah murid termuda dari 3 murid Zhou Daoji. Dia adalah murid terakhir sang guru dan favoritnya. Pemuda itu juga tidak mengecewakan Zhou Daoji. Dia telah membuat namanya terkenal pada usia muda 30 tahun dan diberi julukan, penggarap kecil yang sempurna. Ia tidak hanya terkenal di Hong Kong tetapi juga di seluruh Asia Tenggara. Dia juga sering tampil di majalah mode untuk skandal dengan banyak aktris. Tian Cheng, akhir-akhir ini aku merasa tidak nyaman. Terima kasih banyak telah mengatur semuanya. Zheng Anqi berhasil tersenyum. Ketika kesehatan kakeknya pulih, keluarganya, cabang ke-9 dengan cepat memperluas pengaruhnya dan mengklaim kursi kekuasaan. Namun, perkembangan yang menguntungkan ini tidak membuat Zheng Anqi senang, malah dia menjadi semakin gelisah. Dia sendiri yang mengetahui sumber kegelisahannya. Lebih dari setengah tahun yang lalu, dia mendapatkan sebotol pil arcane dari Chen Fan menggunakan tipu daya. Zheng Anqi tidak pernah berpikir untuk membayar pil tersebut pada awalnya. 10 miliar adalah jumlah yang sangat besar bahkan bagi keluarga Zheng dan dia tahu hampir mustahil bagi cabang keluarga lainnya untuk mengeluarkan 1 sen pun meskipun uang itu untuk kesehatan lelaki tua itu. Saya pikir Anda telah bekerja terlalu keras. Saya telah menciptakan ramuan yang sempurna bagi Anda untuk memulihkan diri dan menghilangkan stres. Saya akan memberikannya kepada Anda lain kali. Nin Tianchen berkata sambil tersenyum lembut. Kata-kata penuh perhatian itu memberi Zheng Anqi perasaan hangat yang tidak jelas di dalam hatinya. Pria muda sebelum dia memenuhi semua kriterianya, baik itu kemampuan, penampilan, dan statusnya, dia mendapat nilai 10 dari 10 di semua kategori tersebut. Dia bertanya-tanya apakah dia harus memberinya kesempatan. Sambil berpikir, dia melihat seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian sutra tradisional bergegas ke arahnya. Tuan Si, senyuman muncul di wajah Zheng Anqi. Nin Tianchen juga mengangguk pada Tuan Si. Sedikit yang diketahui tentang Tuan Si tetapi semua orang tahu bahwa dia adalah seorang perapal mantra tingkat pencapaian Dao Puncak. Hanya ada segelintir perapal mantra lain yang bisa menyaingi keahliannya. Namun, Nin Tianchen tidak terpengaruh oleh penampilan Tuan Si, lagi pula, dia adalah murid pribadi Zhou Daoji dan telah mencapai tingkat pencapaian Dao ketika dia baru berusia 30 tahun. Dia yakin bahwa pada akhirnya dia akan melampaui tingkat pencapaian Tuan Si dan menjadi seorang penggarap sempurna. Rasa hormatnya terhadap Tuan Si hanyalah sebuah pertunjukan bagi Zheng Anqi. Tuan Si mengerutkan alisnya dan berkata, Nona Anqi, saya punya informasi baru tentang masalah yang Anda minta saya selidiki. Ini, sangat buruk, Chen Fan itu sama sekali bukan orang biasa, tentu saja dia bukan manusia biasa. Zheng Anqi menjawab dengan berapi-api. Ingatan Chen Fan yang terbang tinggi ke langit dan membelah ular raksasa itu menjadi 2 masih membuat Zheng Anqi merinding. Ular itu sebesar gedung setinggi 7 atau 8 lantai dan bahkan selusin pengawal elit tidak akan mampu menundukkannya. Tembakan yang mendarat di kulitnya yang tebal dan bersisik terasa tidak lebih dari beberapa goresan dan bahkan Tuan Si yang ahli dalam seni merapal mantra tidak dapat mengendalikannya. Namun, sekuat apapun itu, Chen Fan membunuhnya menggunakan 1 serangan. Zheng Anqi belum pernah melihat kekuatan seperti itu pada master manapun yang dia temui di Hong Kong. Orang yang dia kenal yang kekuatannya paling dekat dengan Chen Fan adalah Zhou Daoji,
penguasa nomor satu di Hong Kong. Meskipun dia hanya mengunjunginya sekali bersama kakeknya, dia bisa merasakan bahwa kekuatannya tidak sedalam dan sekuat Chen Fan. Bisa juga karena Zhou Daoji menyembunyikan kekuatan aslinya di hadapan publik. Jika Chen Fan bukan master yang luar biasa, tidak ada orang lain yang akan menjadi master. Bukan itu maksudku. Maksudku dia punya identitas lain. Tuan Si mengerutkan alisnya dan berkata, dan jika identitas itu ternyata nyata, saya yakin akan ada lebih banyak masalah di depan kita. Bolehkah aku bertanya siapa yang kalian bicarakan? Nin Tianchen berdiri dan mendengarkan percakapan keduanya dengan mata berbinar. Lalu dia bertanya tiba-tiba, Tianchen, ini urusan keluargaku, jadi. Zheng Anqi tersenyum minta maaf pada Tianchen dan melanjutkan. Tetapi orang ini sangat berbahaya, oleh karena itu saya telah meminta Tuan Si untuk menyelidiki lebih detail tentang dia. Saya mengerti Anqi. Nin Tianchen tersenyum seorang pria, tetapi cahaya dingin di matanya tidak meredup. Tolong, jangan ragu untuk memberitahu saya jika Anda memerlukan bantuan dalam penyelidikan. Saya memiliki koneksi yang cukup baik di wilayah abu-abu dunia dan dapat membantu. Sambil berkata, Nin Tianchen tersenyum puas. Gurunya, pengaruh Zhou Daoji ditambah dengan tingkat pencapaiannya sendiri dapat membujuk setiap taipan dunia bawah di Hong Kong untuk mengungkapkan informasi apapun yang ingin dia ketahui. Zheng Anqi akhirnya tersenyum gembira. Dia telah menunggu tawaran Nin Tianchen untuk sementara waktu. Meskipun dia tidak akan mendapatkan bantuan langsung dari Zhou Daoji sendiri, murid pribadinya sudah cukup. Bagaimanapun, dia ragu Chen Fan akan mampu menahan diri melawan Zhou Daoji. Chen Fan adalah bayi hijau di hutan dibandingkan dengan Zhou Daoji sang veteran. Penampilan gadis itu yang penuh harap membuat Nin Tianchen merasa lebih bangga. Namun, Tuan Si masih belum terlalu optimis dengan situasi ini. Sejak dia kembali ke Hong Kong, dia memikirkan kekuatan Chen Fan dan kemungkinan selamat dari konflik dengannya. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa tertekan. Tidak ada penggarap sempurna biasa yang mampu membunuh ular itu dengan satu serangan seperti yang dilakukan Chen Fan. Bahkan Zhou Daoji, yang konon memiliki kemampuan untuk membentuk arai Dharma dalam waktu kurang dari 7 mantra mungkin tidak akan mampu melawan Chen Fan. Berita yang didapatnya dari teman-temannya di daratan sangat mengganggunya dan membuatnya tidak bisa tidur di malam hari. Jika berita itu nyata, bahkan Zhou Daoji pun harus membungkuk hormat di hadapan Chen Fan. Bagaimanapun, dia akan menjadi Grandmaster paling kuat di Tiongkok. Meskipun Tuan Si tidak tahu bagaimana Chen Fan berubah dari seorang penggarap sempurna menjadi seorang Grandmaster, tenggat waktunya lah yang penting bagi Tuan Si. Hanya ada sedikit hubungan antara dunia mantra Dharma dan dunia seni bela diri. Dibandingkan dengan dunia seni bela diri yang lebih terlihat oleh publik, dunia mantra Dharma jauh lebih rahasia dan rahasia dalam tindakannya. Para ahli mantra Dharma hidup dalam pengasingan di dalam gua-gua jauh di pegunungan atau tersembunyi di depan umum di antara masyarakat sebagai tamu yang sering menjadi tamu orang kaya dan berkuasa. Dalam pertarungan fisik 1 lawan 1, seorang seniman bela diri memiliki keunggulan yang menentukan. Segera setelah seorang Grandmaster berada dalam jarak 10 langkah dari seorang penggarap sempurna, peluangnya untuk membunuh penggarap sempurna akan sangat tinggi. Seorang Grandmaster seperti Chen Fan akan membutuhkan kekuatan gabungan dari penggarap sempurna yang sangat kuat di Tiongkok untuk melawannya. Dengan pemikiran itu, dia hendak memberitahu Zheng Anqi hal lain. Tiba-tiba, keributan dari kembang api meletus saat banyak bunga api berwarna-warni bermekaran di langit. Di bawah lambaian, selamat ulang tahun, kue ulang tahun setinggi 12 tingkat setinggi 2 meter ditarik keluar dengan kereta. Itu dihiasi dengan trafel, coklat, dan buah-buahan mahal lainnya. Ana, potong kuenya sekarang. Atas permintaan mendesak semua orang, Zheng Anqi menatap Tuan Si dengan tatapan meminta maaf dan kembali ke kerumunan pesta ulang tahun. Dia lebih suka menikmati hari ulang tahunnya sekarang daripada memikirkan ancaman Chen Fan. Tuan Si berdiri di sana sendirian dan menggelengkan kepalanya setelah mengamati Zheng Anqi yang sudah dikelilingi teman-temannya. Dia menghela nafas dan berkata, burung musim panas yang kecil tidak akan pernah memahami kerasnya musim dingin. Dia telah mencoba membujuk Zheng Anqi dan keluarganya untuk mengungkapkan informasi tentang hutang mereka kepada Chen Fan kepada seluruh keluarga. Namun, bukan hanya ayah Zheng Anqi tetapi juga lelaki tua Zheng Haochang memilih untuk mengabaikan ancaman tersebut. Mereka bertaruh bahwa Chen Fan tidak akan pernah bisa mengambil kembali 10 miliar yuan.
Sekte Hong telah memberikan hadiah $1 miliar untuk kehidupan Chen Fan. Di bawah begitu banyak bahaya dan ancaman, Grandmaster biasa manapun pasti bersembunyi dari publik, tetapi tidak demikian halnya dengan Chen Fan. Semuanya tergantung pada Patua Zheng dan keputusannya. Dia ingat bahwa keluarga Zheng diam-diam mempekerjakan banyak pengawal elit dan terus berhubungan dekat dengan tentara bayaran yang mematikan. Namun, Tuan Si sama sekali tidak yakin dengan kemampuan mereka untuk melindungi keluarga Zheng dari Chen Fan. Pengambil keputusan di keluarga Zheng semuanya adalah manusia biasa dan hanya tahu sedikit tentang kekuatan seorang penggarap sempurna. Meskipun mereka akrab dengan Zhou Daoji dan ahli Feng Shui lainnya, mereka tidak bisa menandingi tenggat waktu dan kekuatan Chen Fan. Sementara itu, sebuah Ferrari berwarna merah menepi di pintu masuk Shore Diamond. Chen Fan keluar dari mobil dan melihat permata berkilau di sepanjang pantai Teluk Victoria. Dia mengusir kehendak Tuhan dan menutupi seluruh bangunan. Tidak lama kemudian Chen Fan menyadari kehadiran Zheng Anqi dan Tuan Si. Selain itu, dia juga memperhitungkan sinyal kehidupan beberapa perapal mantra. Namun, bahkan yang paling kuat di antara mereka hanya mencapai puncak tingkat pencapaian Dao dan tidak akan bisa menandingi Chen Fan. Ayo pergi. Chen Fan mengaitkan tangannya ke belakang punggung dan berjalan sambil menyeringai. Dia mengikuti di belakang Zheng Anpin yang mengikuti penjaga warisan India dan perlahan-lahan berjalan ke pesta ulang tahun. Dia tidak terburu-buru lagi karena dia sudah menemukan Zheng Anqi. Selama gadis itu ditandai oleh kehendak ilahi, dia tidak akan pernah luput dari radarnya lagi. Dia dengan santai mengambil segelas campakne dari seorang pelayan yang menarik dan berjalan menuju Zheng Anqi dengan sangat santai. Dibandingkan setengah tahun lalu, Zheng Anqi tampak lebih gemilang. Tidak ada keraguan bahwa dia adalah pusat dari keseluruhan pesta. Berdiri di antara sekelompok elit dengan setelan bisnis keren, dia mampu mengendalikan pasang surut percakapan dengan mudah, sekaligus menciptakan gravitasi yang tak terhindarkan di sekitar kepribadiannya untuk menarik semua perhatian lebih dekat padanya. Laki-laki dan perempuan ini adalah manajer dan bos perusahaan besar atau elit Wall Street, di hadapan Zheng Anqi yang seperti dewi. Mereka bersaing satu sama lain untuk mendapatkan perhatiannya dan memamerkan kekayaan mereka sambil memuji Zheng Anqi. Kupu-kupu sosial yang luar biasa. Chen Fan berpikir sendiri. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik. Silakan klik www.novelhall.com untuk berkunjung. Betapapun acuh tak acuhnya terhadap perhatian yang dikatakan Zheng Anqi, tindakannya saat ini hanyalah mencari perhatian. Chen Fan tidak ingin membuang waktu lagi jadi dia mengambil langkah maju dan memanggil namanya, Zheng Anqi. Chen Fan menjaga suaranya tetap rendah tetapi semua orang di sekitar Zheng Anqi telah mendengarnya. Suaranya mengejutkan semua orang. Memanggil seorang gadis dengan namanya adalah kecerobohan sosial. Dalam situasi formal seperti itu, kebanyakan pria akan memanggil Anqi dengan sebutan, Nona Anqi, Nyonya Anqi, atau langsung, Ana. Nama lengkap Cina seorang gadis hanya diperuntukkan bagi generasi yang lebih tua untuk menggunakannya. Siapa yang menggonggong? Banyak pria yang menatap tajam ke arah Chen Fan. Mereka melihat seorang pria muda memegang segelas campakne berdiri di luar lingkaran percakapan. Dia sama sekali tidak mengikuti aturan berpakaian acara tersebut dan menonjol di antara tamu-tamu berpakaian formal lainnya. Terlepas dari penampilan mereka, semua elit mengenakan pakaian yang tampak keren. Sepatu mereka dipoles, rambut mereka diwaks, dan baunya juga harum. Namun, Chen Fan mengenakan pakaian kasual dan rambutnya tidak terawat seperti kebanyakan mahasiswa. Jelas sekali bahwa dia tidak pantas berada di sini. Siapa kamu dan siapa yang mengizinkanmu masuk ke sini? Kamu melanggar hak milik pribadi. Tidak ada yang mengenali Chen Fan dan beberapa orang mulai mempertanyakan Chen Fan dengan kasar. Chen Fan tidak keberatan dengan omelan itu. Dia menyesap campakne dan mengunci pandangannya pada Zheng Anqi, menikmati perubahan halus dalam emosinya. Zheng Anqi tidak pernah merasakan emosi yang lebih kuat atau lebih rumit dari apa yang dia alami saat ini. Dia terkejut, panik dan ketakutan, semuanya pada saat yang sama ketika dia mengenali Chen Fan. Dia tidak bergerak dan tidak yakin harus berbuat apa. Zheng Anqi tidak berharap untuk bertemu Chen Fan secepat ini dan dia juga tidak berpikir bahwa dia akan bertemu dengannya dalam keadaan seperti itu, dia tidak siap sama sekali. Chen Fan dan menangkapnya ketika dia tidak memiliki bantuan hukum, tidak ada penelitian latar belakang, tidak ada perencanaan, dan yang terpenting,
tidak ada perlindungan pengawal elit. Namun, sebagai ratu dari lingkaran elit Hong Kong, dia menenangkan dirinya dan berkata dengan suara dingin, "Tuan, saya tidak tahu siapa Anda." "Apakah kamu mendengar itu, sial?" Nona Anki bilang dia tidak mengenalmu. "Sekarang pergilah." "Begitulah. Di mana penjaga keamanannya? Bagaimana dia bisa masuk ke sini?" Orang-orang yang mengeluh tentang Chen Fan adalah bangsawan setempat yang terhormat. Namun, yang paling bisa mereka lakukan adalah memanggil penjaga keamanan untuk mengawal Chen Fan keluar ruangan. Atau, mereka akan mencari bantuan dari polisi dan menuduh Chen Fan melakukan pelanggaran. Namun, banyak tamu lain yang yakin bahwa pemuda tersebut adalah penggemar Zheng Anqi. Sebagai supermodel terkenal di dunia, Zheng Anqi memiliki banyak penggemar yang heboh. Dia sangat populer di kalangan remaja laki-laki. "Ana, penggemar priamu terlalu gila. Dia menguntitmu sampai ke pesta pribadimu. Dia terlihat muda. Ana, aku tidak tahu kamu begitu populer di kalangan anak-anak juga." Beberapa gadis yang mengenakan gaun ballroom terkikik saat mereka mengolok-olok Zheng Anqi. Mereka adalah sahabat Zheng Anqi dan semuanya merupakan pewaris keluarga besar Hong Kong. Salah satunya adalah putri Raja Kasino di Pulau Jinmen dan tidak ada satupun kekayaan bersih gadis itu yang kurang dari 10 miliar yuan. Bahkan ketika Zheng Anqi hendak membantah, Chen Fan mengambil langkah maju ke arahnya. Beberapa tamu berusaha menghentikannya, tetapi mereka terjatuh ke tanah oleh lambaian lembut lengan Chen Fan. Chen Fan melanjutkan ke depan, menginjak tamu yang jatuh ke tanah dan dengan cepat menuju ke Zheng Anqi. Dia mengunci matanya pada gadis mempesona di hadapannya. "Tuan, Nona Anqi tidak mengenal Anda, silakan pergi." Nin Tianchen menghalangi jalan Chen Fan dengan tatapan sedingin es. "Dia tidak mengenalku." Chen Fan tertawa ringan, namun wajahnya acuh tak acuh. "Dia berhutang 10 miliar padaku, tapi dia bilang dia tidak mengenalku." 10 miliar. Pengumuman itu mengejutkan semua orang saat keheningan menyelimuti ruangan. Brengsek. Bahkan ketika gelombang gumaman terkejut muncul dari kerumunan, seorang pria parubaya dengan kacamata berbingkai emas melangkah maju dan berkata dengan wajah serius, "Tuan, apakah Anda punya bukti bahwa dia berhutang 10 miliar kepada Anda? Apakah kamu punya dokumen resmi? Catatan transaksi, saksi?" Pria yang tampak serius melontarkan pertanyaan pada Chen Fan. Melihat Chen Fan tidak punya jawaban, pandangan jauh muncul di wajah kerasnya. "Jadi, Anda tidak punya bukti apapun bahwa Nona Zheng berhutang 10 miliar kepada Anda. Jadi, apakah itu berarti saya dapat mengklaim bahwa Superman Lee berhutang 100 miliar kepada saya? Lagi pula, apa masalahnya?" Setelah dia mengatakan itu, seluruh ruangan dipenuhi tawa. Para wanita di ruangan itu masih bisa mempertahankan sikap anggun mereka sehingga mereka hanya menutup mulut dan terkikik. Beberapa gadis mengenakan gaun berpotongan rendah dan cekikikan mereka mengguncang dada mereka yang setengah terbuka. Bahkan Zheng Anqi merasa geli dengan ucapan pria itu. "Tuan Hu, tidak heran Anda adalah salah satu pengacara paling terkenal di Hong Kong." Lidahnya tajam. "Orang ini tidak punya apa-apa." Seseorang berteriak. "Begitulah." Tuan Hu bahkan sering menuding hakim selama sidang pengadilan dan memaksa hakim untuk meminta maaf. Apa arti seorang remaja laki-laki baginya dalam suatu perdebatan? Kata orang lain dengan bangga. Pria berpenampilan serius itu bernama Hu Zicheng dan dia adalah salah satu pengacara paling terkenal di generasinya. Dia bekerja sebagai asosiat di Jade Law Firm yang terkenal, firma hukum terbaik keempat di Hong Kong. Rekam jejaknya yang termasyhur mencakup 13 kasus yang berhasil berturut-turut, dan ia fasih dalam hampir semua sistem hukum. "Tuan, saya ingin Anda tahu bahwa saya dapat menuntut Anda atas pencemaran nama baik dan pemerasan. Anda harus berada di balik jeruji besi setidaknya selama 3 tahun. Hu Zicheng melepas kacamatanya dan membersihkannya dengan sapu tangan beludru lalu dengan hati-hati memasangkannya kembali di hidungnya. "Ah, benarkah?" Chen Fan menjawab dengan bingung. Dia bahkan tidak meliriknya sedikit pun dan mengarahkan pandangannya pada Zheng Anqi. "Sudah kubilang aku bisa memberimu waktu, tapi jangan membuatku menunggu. Aku tidak terlalu sabar, tapi kamu menganggap remeh niat baikku." Chen Fan menunduk sedikit seolah menghela nafas kecewa. "Yah, sekarang kesabaranku sudah habis." Zheng Anqi tenggelam ke dasar saat rasa takut mencengkeram hatinya. Dia merasakan penyesalan dan kesedihan bergolak di dalam dirinya. "Tuan, apakah Anda mendengarkan saya?" Hu Zicheng mengerutkan alisnya dan berkata,
Anda telah melampaui properti pribadi dan melukai tamu yang tidak bersalah. Kemudian, Anda mencoba memeras Nona Zeng sebesar 10 miliar dan mengancamnya secara lisan. Ini adalah kejahatan Anda dan ada banyak saksi di sekitar, bersiaplah untuk tinggal di penjara seumur hidupmu, Pang. Hu Zicheng yakin jika Chen Fan didakwa, dia akan mampu membujuk hakim untuk memberinya hukuman penjara seumur hidup. Bagaimanapun, ruangan ini dipenuhi oleh orang kaya dan berkuasa. Gabungan kekuatan mereka setara dengan setengah kekayaan Hong Kong. Tidak perlu banyak waktu untuk meyakinkan hakim untuk menjebloskan Chen Fan ke penjara atas perbuatannya. Kebanyakan orang percaya pada kata-kata Hu Zicheng dan mereka memandang Chen Fan dengan kasihan. Bocah itu telah melakukan kesalahan, dia seharusnya tidak pernah macam-macam dengan para taipan. Mereka hanya perlu membisikkan satu kata ke telinga hakim, dan Chen Fan harus dipenjara seumur hidupnya. Tidak tahu malu, Chen Fan mengerutkan alisnya dan melambaikan tangan. Bam! Hu Zicheng mendapat pukulan dari kekuatan tak terlihat. Pasukan tersebut membuat pria itu terbang dan menjatuhkan selusin meja perjamuan dalam perjalanannya hingga dia terjatuh kembali ke tanah. Kacamata berbingkai emas yang dipesannya dari Italia seharga $100.000 AS hancur berkeping-keping. Tanda merah berbentuk telapak tangan pria tercetak di pipi kiri Hu Zicheng. Keheningan tiba-tiba menyelimuti ruangan itu. Tidak ada yang pernah mengira bahwa Chen Fan akan memukul orang tanpa peringatan apapun. Tahukah dia bahwa Hu Zicheng adalah salah satu pengacara terkemuka di Hong Kong? Tidak ada seorang pun yang berani mengumpatnya, apalagi memukulnya, karena takut akan dampak hukum. Dari semua orang yang melihat hal itu terjadi, Lin Tianchen adalah satu-satunya yang khawatir. Dia bahkan tidak menyadari pergerakan Chen Fan ketika pengacaranya mendapat pukulan. Seolah-olah kekuatan itu tidak terlihat. Bagaimana mungkin? Bisakah anak laki-laki itu mengusir kekuatan internal miliknya? Jika demikian, anak laki-laki ini setidaknya berada dalam kondisi semi-transenden. Tapi dia terlihat sangat muda. Bagaimana seseorang pada usia ini bisa menjadi martial grandmaster? Begitu Chen Fan muncul, Tuan Si membeku seperti patung seolah-olah dia melihat hantu. Dia tahu betul bahwa pemuda yang tampak biasa-biasa saja ini adalah grandmaster paling kuat di Tiongkok. Dia bahkan bisa membunuh pengacara itu jika dia mau, apalagi menyakitinya. Pemerintah Hong Kong tidak akan mencari keadilan bagi seorang pengacara yang berisiko menyinggung seorang grandmaster. Kamu, beraninya kamu. Tuan Ho mencari wajahnya dengan jari gemetar dan akhirnya menemukan sisa-sisa pecahan kaca yang masih menempel di wajahnya. Satu kata lagi, aku akan membunuhmu, kata Chen Fan dengan ekspresi tabah. Tuan Ho tiba-tiba terdiam. Betapapun tajamnya lidahnya, dia hampir tidak berani mengucapkan sepatah kata pun dan memprovokasi Chen Fan lebih jauh. Melihat perkembangannya, sebagian besar tamu mundur dari Chen Fan. Kebanyakan dari mereka menjalani kehidupan yang damai dan belum pernah melihat tindakan seperti itu di kehidupan nyata. Khawatir akan keselamatan mereka, beberapa sudah mulai berteriak memanggil penjaga keamanan. Chen Fan tidak memperhatikan kerumunan yang panik. Dia menatap Zheng Anqi dan berkata, kamu punya dua pilihan, uang atau hidupmu. Zheng Anqi memiliki wajah bidadari, bertubuh iblis, ditambah dengan latar belakang keluarganya, dia bisa menjadi gadis idaman hampir semua pria di dunia. Namun, bagi Chen Fan, dia hanyalah seekor semut, meskipun terlihat cantik. Oleh karena itu, tekad Chen Fan untuk mendapatkan uangnya kembali tidak akan terpengaruh oleh penampilan gadis itu. Tuan Chen, Zheng Anqi berhasil tersenyum. Chen Fan telah menghancurkan harapannya untuk lolos dari tindakan kekerasannya. Dia kemudian tahu bahwa kontrak hukum atau aturan hukum tidak ada artinya bagi anak laki-laki itu. Jika dia menginginkannya, dia akan mengambilnya dengan paksa. Oleh karena itu, terlepas dari sumber daya yang dimilikinya, dia tidak yakin apa yang harus dilakukan terhadap ancaman Chen Fan. Tunggu, masih ada satu harapan lagi. Dia menyaksikan Lin Tianchen melangkah maju dan membantah Chen Fan, saya tidak peduli apakah Anqi berhutang 10 miliar kepada Anda atau tidak. Saya, atas nama perkumpulan perapal mantra, tidak akan mentolerir tindakan Anda. Yang mengejutkannya, Chen Fan bahkan tidak meliriknya sedikitpun. Mata anak laki-laki itu terus tertuju pada Zheng Anqi. Lin Tianchen mendengus dan kemudian berkata dengan panas, Anda berpikir bahwa sebagai pengguna kekuatan internal, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan, bukan?
Saya ingin mengingatkan Anda bahwa hampir semua orang di sini memiliki pengguna kekuatan internal sebagai pengawal mereka. Juga, jangan lupakan master lain di Hong Kong. Hong Kong adalah ibu kota perapal mantra, kami tidak akan mengizinkan Anda masuk begitu saja dan tidak menghormati semua orang. Memang benar, kepala penjaga keamanan di rumahku adalah pengguna kekuatan internal. Namanya adalah Zhen Qishan, dan dia adalah ahli dalam tinju belalang sembah. Lihat nak, bahkan beberapa pengguna kekuatan internal terbaik pun harus bekerja untuk kita, itu akan membuatmu berpikir dua kali untuk mempermainkan kami. Seseorang berkata dengan panas, anak ini masih pemula, namun menurutnya dirinya tidak terkalahkan. Tidakkah dia tahu bahwa akan selalu ada seseorang yang lebih baik darinya? Aku sendiri bukanlah seorang seniman bela diri tetapi telah belajar dari pelajaranku sebagai seorang pengusaha. Dengan besarnya kekayaan yang telah saya kumpulkan, saya dapat mempekerjakan seniman bela diri manapun untuk bekerja untuk saya. Orang lain mengeluh sambil menggelengkan kepalanya. Orang-orang ini adalah para taipan yang kekayaannya bernilai lebih dari beberapa miliar, atau ahli waris dari keluarga berkuasa. Meskipun mereka hanya tahu sedikit tentang dunia seniman bela diri, mereka harus berurusan dengan seniman bela diri dari waktu ke waktu. Mereka sepakat bahwa pengguna pasukan internal adalah petarung yang kuat. Namun, mereka tidak akan lari dari peluru. Oleh karena itu, para taipan ini kurang menghormati para seniman bela diri ini. Nin Tianchen mengangguk setuju dengan sentimen orang banyak. Namun, Tuan Si tidak bisa berhenti gemetar. Pemuda ini bukanlah pengguna pasukan internal biasa, dia adalah seorang Grandmaster yang telah mencapai puncak keadaan transenden. Dia mungkin tidak terkalahkan di seluruh dunia, apalagi di Hong Kong. Apa yang bisa dilakukan senjata terhadapnya? Mereka benar, anak muda. Saatnya menghentikan kebodohan ini. Nin Tianchen berkata dengan angkuh, nama saya Nin Tianchen, dan guru saya adalah Zhou Daoji. Jika Anda tahu siapa saya, Anda akan menghentikan tindakan sembrono Anda sekarang. Zhou Daoji, siapa itu? Yang mengejutkan, Chen Fan menggelengkan kepalanya dan menghilang dari pandangan dan muncul kembali tepat di sebelah Zheng Anqi. Salah satu tangannya telah melingkari leher Zheng Anqi dan kemudian dia menarik lengannya ke atas, mengangkat ratu mode ke udara. Meskipun Chen Fan lebih pendek dari Zheng Anqi, gadis itu tampak seperti burung kecil yang tidak berdaya di hadapan kekerasan Chen Fan. Berhenti, biarkan dia pergi. Kamu sedang mendekati kematian. Tindakan Chen Fan membuat marah semua orang di ruangan itu. Banyak penjaga keamanan bergegas ke arahnya, mengacungkan pentungan dan alat kejut listrik. Mereka menuding Chen Fan dan meneriakinya. Menyingkir dari hadapanku. Chen Fan mengerutkan alisnya dan mendengus. Lalu dia melambaikan tangan kirinya dengan malas. Tiba-tiba, gelombang besar energi tak kasat mata menyapu ruangan, menjatuhkan para penjaga dan taipan ke tanah. Area dalam jarak 10 meter dari Chen Fan telah berubah menjadi ruang hampa. Memproyeksikan kekuatan internal, Nin Tianchen bergumam. Dia khawatir dengan apa yang dilihatnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa pemuda ini bisa menjadi seorang Grandmaster yang dapat memproyeksikan kekuatan internalnya. Meskipun lebih mudah bagi seniman bela diri daripada perapal mantra untuk mencapai level Grandmaster, fakta bahwa Chen Fan telah melakukannya sebelum dia mencapai usia 20 tahun sangatlah mengesankan. Namun, Nin Tianchen tidak terpengaruh. Bahkan jika Chen Fan adalah Grandmaster negara semi-transenden, dia tidak akan menjadi tandingan murid pribadi Zhou Daoji, seorang jenius yang telah mencapai puncak tingkat pencapaian Dao pada usia 30 tahun. Hehe, jadi kamu adalah seniman bela diri tingkat semi-transenden, lalu kenapa? Guruku telah membunuh seorang Grandmaster sebelumnya, dan seniman bela diri semi-transenden seharusnya tidak menjadi masalah bagiku. Semua orang menyaksikan Nin Tianchen tersenyum dingin dan mengulurkan dua tangan pucat. Kedua tangan itu melambai di udara dan membentuk beberapa tanda. Perlahan-lahan, kekuatan Dharma mulai terbentuk di sekitar jari dan telapak tangannya dan tidak lama kemudian energinya mendesis. Jari misterius dari Sekte Selatan, jari telapak tangan. Nin Tianchen telah merapal mantra arai dalam waktu kurang dari 10 detik, dia setidaknya 3 kali lebih cepat dari Yuan Hen. Rumor mengatakan bahwa Zhou Daoji dapat merapal mantra dalam waktu kurang dari 7 mantra dan kemampuan itu memberinya gelar sebagai ahli Feng Shui terkuat di Sekte Selatan. Arai dimensi kekosongan, jinakkan naga. Nin Tianchen berteriak. Semua orang menyaksikan susunan itu terbentuk dari udara tipis.
Gelombang demi gelombang energi turun ke atas Chen Fan dan Zheng Anqi dari atas dan seorang spellcaster akan mampu mendaftarkan malis ki yang tak terhitung jumlahnya yang berkumpul bersama dan membentuk 3 tali yang diikat oleh kekuatan Dharma. Ketiga tali ini melilit Chen Fan dengan erat, membatasi gerakannya. Ini adalah mantra terkenal Zhou Daoji, tali penjinak naga. Arai ini mampu menjinakkan naga Chang. Zhou Daoji telah menggunakan mantra ini di seluruh distrik Jiulong untuk mencari dan mengurung seorang Grandmaster sebelum dia membunuhnya dengan tusukan satu jari.